A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil Wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah kita bersyukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita taufik, kemudahan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Para hadirin, perlu diketahui al-ilmu tsaqil, ilmu ini berat. Yadhhabul umur, ketika seseorang menuntut ilmu menghabiskan umurnya. Waktu zaman, ketika seseorang menuntut ilmu ini butuh waktu yang sangat lama, sehingga kita dapati baik di dalam majelis ilmu, di masjid ataupun di pesantren, itu pasti ada saja orang yang tidak istiqomah, orang yang dia belajarnya tidak diniatkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, ketika seseorang menuntut ilmu dan ia tahu ilmu ini berat, maka yang ia butuhkan adalah pertolongan dari Allah. Di samping ia ikhlas, juga ia harus berdoa kepada Allah, karena ilmu ini berat. Sebagaimana disebutkan, sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan ya Rasulullah, atau ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan kepada engkau qaulan, sebuah perkataan yang tsaqilan, yang berat sekali. Dan seandainya ilmu ini, ilmu Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, engkau pasti akan melihat gunung ini mutasaddian, pecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Para hadirin yang kami muliakan kepada Allah, seseorang yang ia menuntut ilmu yang hanya ia butuhkan kecerdasan, itu sangat mudah sekali kita cari orang-orang yang cerdas, orang yang disekolahkan 3 tahun, 6 tahun selesai, dia cerdas, akan tapi belum tentu faqih. Faqih itu artinya dia bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Faqih itu dia bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Makanya tidak menjadi patokan seseorang yang dia mendapatkan ilmu ini tidak secara mutlak dia kebenaran pada dirinya. Akan tapi ketika ia menuntut ilmu, dia selalu tawadhu, dia arahkan ketawadhuannya ini kepada Allah dan kepada para ulama. Dia tidak sombong, insya Allah ilmunya berkah dan dia pasti faqih. Faqih yang tadi saya sebutkan. Para hadirin yang kami muliakan oleh Allah, kita akan membahas surat Al-Balad, yang artinya sebuah negeri. Dan surat Al-Balad ini dijadikan sebagai acuan landasan bagi organisasi Masyumi yang didirikan oleh Darwis Taib. Organisasi Masyumi yang telah dibubarkan oleh Soekarno, itu juga berperan aktif di dalam memerdekakan Indonesia, sehingga dinamakan Al-Balad itu sebuah negeri. Dan acuannya nanti bisa panjenengan pahami. Dan Darwis Taib ini terinspirasi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa?
karena Muhammadiyah sungguh sangat luar biasa, banyak mencetak tokoh-tokoh cendekiawan yang besar yang telah berperan maju untuk memerdekakan negeri kita ini tercinta. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, surat Al-Balad, surat yang ke-90 yang diturunkan di Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, la uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah demi kota Mekah ini. Allah bersumpah terkait kota Mekah karena memang kota Mekah nuzul wahyu, kota yang dimana wahyu ini turun di kota tersebut, sehingga pantaslah Allah bersumpah dengan kota tersebut. Dan kota Mekah ini adalah kota suci, para hadirin, sehingga sebuah kota saja dimuliakan Allah sampai Allah bersumpah dengannya, apalagi seorang manusia yang ia mengikuti aturan Allah, tentu dia akan menjadi manusia yang mulia. Wa anta ilmu bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal atau berkelahiran di Mekah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa anta ilmu, makna yang kedua adalah engkau halal, wahai Rasulullah. Halal bagaimana? Engkau halal ketika engkau nanti dikeluarkan dari kampungmu ini dengan sebab engkau mendakwahkan tauhid. Engkau halal berperan di kota Mekah ini sesaat demi mengambil atau menaklukkan kota Mekah ini. Kemudian wa walidi wa ma walad, demi anak, demi walid, mohon maaf, walid ini ayah, demi ayah dan anaknya. Ada yang mengatakan demi ayah dan anaknya ini artinya demi Nabi Adam dan keturunannya. Ada yang mengatakan karena ayat ini berkaitan dengan Mekah. Ada yang mengatakan siapa sih yang pertama kali hidup di Mekah atau memberikan kehidupan di sana adalah Nabi Ibrahim, sehingga di sini wa walid, demi ayah dan anaknya, artinya Nabi Ibrahim dan Ismail. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, di sanalah Nabi Ibrahim beserta keluarganya Ismail dan Hajar, beliau memulai riwayat kehidupannya. Karena Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kaum yang sangat membangkang, sampai di dalam sejarah disebutkan hanya pertama kali api yang dingin itu ketika membakar Nabi Ibrahim. Belum pernah terjadi di dunia kecuali terjadi pada Nabi Ibrahim. Kunu badan wa salaman li Ibrahim. Allah mengatakan, wahai api, ketika Nabi Ibrahim disiksa oleh kaumnya, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Seandainya tidak ada kata keselamatan, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Karena Allah perintahkan api ini untuk dingin. Kemudian setelah Nabi Ibrahim keluar, wa kuntu, dan aku ketika wa ma sya'artu ladatul hayah ila ba'da an ukhrija minan nar, dan aku tidak merasakan kenikmatan hidup setelah aku keluar dari neraka ini. Tapi panjenengan mau terus coba-coba gitu. Nah, kita coba masuk api, kita bukan malah jadi dingin, malah jadi gosong jamaah. Kemudian isi sumpahnya, Al-Quran ini sangat indah sekali Bang Hadirin. Beberapa ayat, kenapa dia dahului sumpah? Karena ingin mengambil perhatian manusia. Ketika panjenengan ingin mengajak ngobrol seseorang, panjenengan didahului dengan panggilan, dengan sumpah. Misalnya panjenengan ingin ngajak bicara sama istri. Misalnya, Bu, ini akan ada tamu. Tamu siapa? Membuat penasaran. Tamu teman saya yang telah jadi dokter. Ada apa sih bikin kesini? Itu terkadang kita ketika seseorang nggak percaya, kita berikan sumpah demi Allah akan datang
Ada apa keperluannya? Nah, isi sumpahnya Allah ini ingin menyebutkan setelah bersumpah ini ada isi sumpah agar kita ini perhatian dengannya. Nah, isi sumpahnya setelah Allah bersumpah dengan kemuliaan kota Mekah sebagai tempat tinggal Rasulullah, kemudian Allah bersumpah demi anak dan bapaknya. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Seseorang ketika meyakini ayat ini, hidupnya akan tenang jemaah. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kata Buya Hamka, kita telusuri, coba pikirkan dan perhatikan sejenak. Ketika manusia di dalam perut ibunya itu sudah mulai proses kepayahan, semakin membesar perutnya, ibunya semakin kepayahan. Setelah manusia ini lahir, kemudian ketika manusia ini lahir, dia menangis karena telah pipis, dia menangis karena berak, kemudian dia menangis terkadang minta digendong, minta diberikan ASI. Kemudian setelah beranjak dewasa, manusia ini dikhitan. Dia merasakan kepayahan, kesulitan hidup. Setelah dikhitan, masuklah masa sekolah. Ketika ia sekolah, kata Buya Hamka, baik sekolah tinggi maupun baik sekolah rendahan maupun sekolah tinggi, dia merasakan kepayahan. Di dalam sekolah ia butuh menghafal, ketika sekolah ia butuh memahami, ketika sekolah ia butuh biaya, itu sudah kepayahan. Setelah ia selesai di sekolah tingkat tinggi, dia menggondol gelar Dr. Andes, sarjana ekonomi, insinyur. Ia akan merasakan kepayahan bagaimana cari nafkah. Setelah nantinya ia sekolah, kesusahan di dalamnya, orang tuanya juga kesusahan ingin mencari biaya untuk ia sekolah. Kemudian setelah ia menggondol gelar, ia kesusahan mencari kerja. Dan ketika anak ini perempuan, orang tuanya memikirkan bagaimana anakku ini bisa bersuami. Ketika anaknya laki-laki, orang tuanya memikirkan bagaimana anakku ini bisa beristri. Setelah mereka beristri, bersuami, kemudian terpikirlah tempat untuk berdiam. Setelah tersediakan tempat untuk berdiam, itu ada kesulitan pula di dalamnya. Kemudian ia butuh alat transportasi. Di situ ada kesulitan pula di dalamnya. Dan manusia setelah tua, dia akan merasa giginya akan pada habis. Kemudian dia akan merasa pekaknya telinga, kurang pendengarannya. Dia merasa matanya juga kurang awas, turun penglihatannya, berangsur-angsur turun penglihatannya. Itulah manusia seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti ia akan dijemput oleh kematian. Yang semua itu, kata Buya Hamka, yang kita perjuangkan kehidupan di dunia ini, yang semua itu tidak akan mengantarkan kebahagiaan di akhirat, itulah menjadi manusia yang merugi. Ketika manusia hidup, kehidupannya ini tidak mengantarkan untuk kebahagiaannya di akhirat, itulah yang akan menjadi manusia merugi. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kepayahan dan kesungkaran. Ini tafsir yang pertama secara umum untuk orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Secara umum jamaah, secara umum orang yang mukmin juga diuji, orang yang kafir juga diuji. Bahkan terkadang ujiannya orang kafir ini karena dia mungkin memandang hidup hanya materi-materi saja. Bahkan ujian orang kafir ini terlihat lebih parah. Banyak orang kafir yang kita saksikan, mereka justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal mereka termasuk orang yang kaya raya. Coba kita lihat artis Korea, banyak yang demikian. Dan karena mereka kehidupannya seperti binatang, bukan seperti orang yang beriman. Orang yang beriman, dia sholat, dia ngaji. Kenapa orang kafir seperti binatang?
Karena kita nggak pernah lihat kucing yang ada di rumah kita sholat. Kita nggak pernah lihat kucing yang ada di rumah kita membaca Al-Quran. Itulah binatang seperti itu. Mereka bangun tidur, lapar mereka makan, setelah kenyang mereka beranak. Ketika kehidupan manusia seperti ini, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat, balhum adallun, bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak dikatakan sesat karena mereka nggak memiliki otak, jemaah. Dan binatang ternak nggak ada sejarahnya. Kambing berhubungan, akan tapi kambing ini buat film video porno nggak ada. Yang ada manusia yang nggak ikut aturan. Di sana manusia yang sudah dibikin indah sama Allah, sudah diberikan pakaian, malah dia telanjang dan dia diposting ketelanjangan itu. Yaitu apakah manusia tidak waras? Waras nggak seperti jamaah? Lebih parah daripada binatang. Kemudian yang melandasi dalil ini, yang disebutkan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan kepayahan, yang melandasi dalil ini adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan urusan seorang yang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya seluruh urusan yang orang yang beriman itu baik urusannya. Dan walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin, yang demikian ini tidak didapati kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabathu dharra, ketika ia ditimpa kesulitan hidup, dia bersabar dan kesabaran itu baik baginya. Wa in asabathu sarra, ketika ia mendapatkan nikmat, kelapangan hidup, dan ia bersyukur, dan kesyukuran itu baik baginya. Diberikan musibah sabar, diberikan nikmat dia bersyukur, dan itu baik baginya. Walisada kali ahadin ilal mu'min, yang demikian ini tidak didapati kecuali pada diri orang yang beriman. Itu yang pertama jemaah. Yang dikatakan manusia ini umum. Jamaah, manusia ketika tidak ada kesulitan hidup, ketika tidak ada himpitan hidup, mustahil kita akan berdoa secara khusyuk. Panjenengan nggak punya hutang, mustahil kita akan bangun malam, ya Allah, Allahumma kfina bihalalika, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizkinya halal. Nggak mungkin. Ketika seseorang tidak diberikan kesulitan hidup, mustahil kita akan beribadah khusyuk kepada Allah. Sesungguhnya adanya kesulitan mengharuskan kita untuk tawadhu, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hikmah adanya kesulitan hidup, agar manusia ini dosanya dihapuskan, sehingga ketika ia bertemu kepada Allah dalam keadaan bersih. Manusia diberikan senang semua, justru mereka akan sombong. Gini pembahasan jamaah, justru mereka akan sombong, akan lupa kenikmatan adanya musibah ini, agar kita mau berdoa kepada Allah. Dan semua pulau panjenengan pasti punya masalah besar masing-masing, dan kita tidak mungkin curhat kepada personil. Tidak mungkin saya punya problem demikian utangku akeh. Yo kok ya aku ora diutang tok iki. Aku mau turun bayar kontrakan, aku belum bayar SPP bulanan anak. Itu semua kita ngalami problematika hidup. Ngalami semua jamaah. Akan tetapi tafsir yang kedua, kata kalimat insan ini khusus bagi orang yang kafir, bukan orang yang beriman. Sesulit-sulitnya hidup orang yang beriman, ketika ia masih memiliki iman kepada Allah, itulah yang akan menjadikan ia bahagia. Itulah yang akan menjadikan ia tenang. Ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Beribadahlah engkau kepada Allah di waktu engkau ini raha, senang. Niscaya Allah akan membantumu di waktu engkau dalam keadaan kesulitan. Jamaah, ada para ulama mengatakan, sesungguhnya kami ini ada seorang ulama yang mereka hidup sampai 100 tahun. Kemudian ditanyakan, wahai Syekh, engkau ini sudah berumur panjang, akan tetapi saya baca dalam kitab Syarh Hadis Arba'in,
Disebutkan demikian, akan tetapi engkau ini masih sehat, penglihatanmu masih jelas, pendengaranmu masih jelas, karena kami dahulu taat kepada Allah di waktu muda, Allah menjaga kami di waktu kami ini tua. Jamaah yang kami muliakan kepada Allah, karena orang yang beriman bagaimanapun musibah yang ia alami, meskipun musibah ini berat sekali, dia ini masih tenang karena masih memiliki iman. Karena dia yakin ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia yakin barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhankan, baginya kehidupan yang sempit. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, berarti ayat laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Ini memberikan pelajaran terbesar bagi kita. Siapa yang berani hidup, jangan takut mati. Siapa yang takut hidup, maka mati saja, jemaah. Itu semboyannya. Orang yang hidup ya resiko mengalami musibah, mengalami ujian. Akan tapi ujian itu jangan khawatir, Allah sesuaikan dengan kadar keimanan kita. Hadis yang menjadikan motivasi kita, asyadul bala al-anbiya, musibah yang terbesar adalah musibah yang dialami para nabi. Kemudian orang yang mengikuti beliau, fa'in fi imanihi, ketika dalam keimanannya sholabatun, kekokohan, tinggi imannya, zidan balaihi, ditambah musibahnya ketika imannya tinggi. Dan hadis ini tidak memerintahkan panjenengan untuk memiliki iman biasa-biasa saja. Ketika imannya wa in kana fi imani nuqsan, dan manusia terkadang mengalami naik turun keimanannya, pasang surut keimanannya. Ketika imannya lemah, maka khufifa'an, ujiannya diringankan. Dan jamaah, orang yang paling beriman ini justru orang yang paling bahagia. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan engkau di dunia ini, semuanya ini capek jamaah. Di dalam surah Al-Syiqaq kalau nggak salah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian ini dalam keadaan capek. Ila rabbika kadhan famulaki, rasa capekmu ini akan engkau terus rasakan sampai engkau meninggal dunia. Sudah ketika kita meletakkan kaki kita di surga, kita sudah istirahat jemaah. Kata Imam Ahmad ketika ditanya dari Khurasan, seorang yang dari jauh bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, mata yajidul abdu ar-raha?" Kapan seorang hamba ini merasakan istirahat, tempat istirahat yang nyaman sekali? Maka kata Imam Ahmad, seorang hamba akan merasakan tempat peristirahatan yang sangat nyaman awalu yadau qadamahu fil jannah, ketika ia meletakkan kakinya itu di surga. Sudah, ini kita istirahat. Tapi ketika kita belum meletakkan kaki kita di surga, jangan harap kita beristirahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar al bala, beliau selalu bersabar menghadapi musibah yang dia derita. Rasulullah selalu bersabar al-dharra, menghadapi intimidasi, kesusahan hidup. Rasulullah selalu bersabar, dan Rasulullah selalu bersabar dalam beribadah kepada Allah hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya ini pecah-pecah, kakinya ini bengkak-bengkak, sampai kakinya pada saat itu Rasulullah bersabar. Nah, kita orang mungkin kakinya kok mboten saged salat, Pak, karena kesuwen salat tahajud kayaknya nggak mungkin dong. Karena rematik kebanyakan gimana? Kalau Rasulullah beda lagi, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan para ulama yang berkata, ini masyhur di beberapa literasi Arab, disebutkan ajma'atil uqala, orang yang dia cerdas, dia bersepakat min kulli millah, setiap sekte agama. Ketika orang ini berakal, dia itu bersepakat. Wa anna na'im la yudraku bina'im, kenikmatan tidak mungkin diperoleh dengan kenikmatan. Gimana seseorang memperoleh kenikmatan? Dia dengan kenikmatan pula. Orang yang kaya tapi gaweane di omah tok, turunan nggih, mangantu kaya suami, kecuali kalau punya tuyul. Tapi punya tuyul pun butuh
butuh apa jamaah? Butuh berkorban. Dia cari susu macam-macam. Nah, pokoknya kenikmatan itu tidak didapatkan, tidak bisa diperoleh kecuali dengan sungguh-sungguh. Mustahil diperoleh dengan kenikmatan. Seseorang ingin merasakan kebahagiaan dalam imannya, dia juga harus bersungguh-sungguh. Wa man akhara roha fatatruku roha. Siapa orangnya yang dia ini sukanya berleha-leha di dunia ini, maka dia akan tertinggal, akan menuai kerugian. Jamaah yang kami muliakan oleh Allah, kemudian Allah sebutkan isi sumpahnya ini. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ini sumpahnya ini menyinggung orang-orang yang sombong. Apakah manusia mengira alla yaqdiru, tidak ada orang yang menguasai dirinya, tidak ada orang yang dapat mentakdirkan dirinya. Nah, orang yang berpikiran seperti ini berarti dia orang yang liberal atau orang yang dia tidak percaya dengan Tuhan. Karena dia tidak percaya tidak ada orang yang bisa menguasai dirinya. Kemudian dia mengatakan, yaqulu ahlamtu malan lubada. Sesungguhnya aku telah menghabiskan hartaku secara sia-sia. Betapa banyak manusia yang dia dengan hartanya ini dia justru membeli tiket api neraka jahanam. Jamaah yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahsabu alam yarahu ahad, karena ia mengira tidak ada seseorang pun yang dapat mengawasi dirinya. Dia merasa muraqabatullah ini hilang. Dia merasa Allah ini tidak mengawasi dirinya, akhirnya dia berbuat sombong, berbuat semena-mena. Dan dari sini terdapat faedah bahwasanya terkadang kekayaan seseorang ini dapat berpotensi menjadikan dia sombong, dapat menjadikan dirinya ini berlaku semena-mena. Dan di sini Allah mengingatkan, ketika manusia seperti itu, berarti dia sifatnya seperti kaum Samud dan kaum Ad, nggak mau ikuti aturan Allah. Padahal Allah ini saking rahmatnya, Allah ini setiap kurun generasi Allah mengutus para nabi yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Akan tapi karena manusia ini ada yang ashabun nar dan ada yang ashabul jannah. Makanya di sini masing-masing jamaah. Di sini kita coba baca ayat selanjutnya. Ketika Allah menyebutkan manusia yang zalim, manusia yang sombong, yang ia menghamburkan hartanya karena ia tidak mengira Allah ini maha mengawasi dirinya. Alam naj'al lahu 'ainain. Allah mengingatkan, wahai manusia, bukankah aku yang memberikan fasilitas kepada engkau sehingga engkau dapat melihat? Cuma yang namanya manusia terkadang ketaatannya kepada atasan melebihi ketaatannya kepada Allah. Kemudian walisana wasyafatain, aku telah memberikan engkau wahai manusia lisan dan dua bibir. Mata dan kedua bibir itu nikmat dunia. Akan tetapi kebanyakan seseorang yang diberikan matanya ini tidak malah untuk membaca Al-Quran, malah terkadang matanya ini untuk melihat sesuatu yang haram. Manusia diberikan mata terkadang tidak digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat yang kauniyah yang berupa alam semesta ini maupun ayat syariah yang berupa Al-Quran ini. Sehingga ketaatannya ia kepada atasan, kepada big boss melebihi ketaatannya kepada Allah. Allah ingatkan, bosmu ini bukan yang memberikan penglihatan kepadamu. Cobalah ketika engkau aku berikan kebutaan, engkau kecelakaan ketika hendak menunaikan tugasmu, apakah manusia ini sanggup meminta ganti, meminta liru? Aku sekarang sudah tidak bisa melihat dan saya kerjanya dengan mata. Maukah bos mengganti penglihatan saya? Tidak mau pasti. Perusahaan angkat tangan dan akan hanya memberikan uang pesangon dan Anda dirumahkan. Kenapa manusia lebih taatnya kepada bos? Karena dia tidak merasa Allah ini mengawasi dirinya. Jamaah, walisana wa syafatain lisan,
Allah kaitkan dengan bibir. Coba ada manusia yang bisa berbicara tanpa bibir? Nggak ada bibir, kita susah bicara kan? Ada manusia, mohon maaf, manusia dilahirkan dalam keadaan sumbing, dalam keadaan kurang normal, itu berbicara kurang jelas perkataannya. Kita bersyukur bisa melihat, berbicara dengan jelas, itu nikmat yang patut kita syukuri dan kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini, nikmat lisan wa syafatain ini kita gunakan untuk berkata-kata kotor. Jangan sampai nikmat lisan ini kita gunakan untuk menfitnah, menghibah, mencaci maki, adu domba, apalagi jamaah hasud, saling mendengki, hasad. Jangan sampai seperti itu jamaah. Kenapa surga disifati tidak ada perkataan sia-sia? La tasma', engkau tidak akan mendengar lagian perkataan yang sia-sia di surga. Karena surga ini sesuatu yang tidak layak ada perkataan sia-sia di dalamnya. Karena negeri yang penuh dengan kenikmatan jemaah. Dan dunia ini gambaran neraka karena di dalamnya ada perkataan yang sia-sia, ada adu domba, ada menfitnah, ada menyalahkan, mengambing hitamkan seseorang. Itulah sifat dunia. Sebab seorang mengalami kepanasan hidup itu karena seperti itu, lisannya tidak dijaga. Padahal lisan ini kata Rasulullah ada 2 tempat, ajwafan, ada 2 lubang yang manusia ini ketika menjaganya aku akan jamin surga baginya. Afal wal farj, mulut dan kemaluan. Jamaah yang kami muliakan Allah, ketika seseorang memandang, tentulah akan tergambarkan apa yang dia pandang, kemudian dia terkena racun pandangan tersebut dan dia bisa dibenarkan dengan perbuatan zina. Betul jamaah? Itulah kemudian ketika ia berbicara, betapa banyak lidah tak bertulang, akan tapi timbulnya efeknya sangat luar biasa. Ada pembunuhan di dalamnya, ada menyakiti hati orang lain. Tahsabuna hayyin wa huwa indallahi 'azim. Engkau anggap perkataan ini sepele, akan tapi di sisi Allah ini besar. Di sisi Allah ini besar. Kemudian setelah Allah menyebutkan nikmat dunia berupa seseorang yang dapat melihat, kemudian Allah menyebutkan nikmat lisan, Allah menyebutkan nikmat agama jemaah. Wa hadainahu najdain, aku berikan engkau wahai manusia 2 jalan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Orang yang mau beriman monggo, orang yang mau kufur ya monggo. Allah telah berikan kita 2 jalan. Tinggal manusianya, manusia yang ingin mengikuti wahyu, ia akan menjadi manusia yang mulia. Manusia yang kufur, dia akan menjadi hina. Kemudian Allah sebutkan falak tahamal aqabah. Akan tapi manusia ini ketika diberikan 2 jalan ke surga, ayatnya gimana sama yang sering dibaca? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan penduduk surga ini mereka itu adalah orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling bahagia jemaah. Jemaah yang kami muliakan Allah, akan tetapi para tahamal aqabah manusia ini tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah, apa jalan yang mendaki lagi sukar? Setelah Allah menyebutkan, Allah juga bertanya. Ini diantara metode terbaik ketika panjenengan ingin menasihati seseorang, ditanya, apa pendapatmu? Ngerti kurang tentang jalan yang mendaki lagi sulit menempuhnya? Adalah fakku raqabah. Jalan yang mendaki yang mengantarkan kepada surga ini membebaskan budak. Semakin zaman terpenuhi dengan zaman jahiliyah, jauh dari syariat, itu pasti akan tetap ada perbudakan jemaah. Nah, saya tadi sempat singgung, Ormas Masyumi didirikan
atas landasan ayat ini karena faktur raqabah, bagaimanapun kemerdekaan itu hak bagi setiap bangsa. Tidak boleh ada perbudakan. Meskipun zaman dulu di zaman Rasul ada perbudakan karena dan budak ini ketika ini perempuan, budak ini kemudian ditawar oleh tuannya, itu boleh diapa-apain sama, boleh dinikahin atau boleh dijadikan budak, digauli boleh tanpa ada ikatan perkawinan, tanpa ada akad nikah boleh, karena sudah menjadi budak. Dan Islam itu tidak menginginkan, Islam mengentaskan dari perbudakan manusia. Islam ini memanusiakan manusia, tidak ada gap, tidak ada pembatas antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Dan zaman sekarang pun ada perbudakan, sehingga budak manusia germo, orang yang kelihatannya perempuan yang butuh uang dijadikan budak lah dia. Di Indonesia ya ada manusia diperbudak, kebanyakan yang diperbudak itu wanita-wanita yang cantik, jemaah. Ya di Amerika, di negara-negara yang sudah kelihatan kelihatan canggih, maju, itu manusia banyak yang diperbudak. Nah ini karena jahil, jemaah, jauh dari ilmu, juhala. Nah Islam ini faktur raqabah, memerdekakan budak, dan memerdekakan budak ini butuh yang namanya uang. Jemaah, tidak gampang. Orang ingin memerdekakan sapi untuk disembelih aja paling tidak 15 juta beli sapinya, apalagi memerdekakan manusia. Kemudian jalan yang mendaki lagi sungkar adalah awin amun fi yaumin dimasqubah, memberikan makan di waktu kelaparan. Panjenengan ketika beramal punya uang, orang-orang juga pada punya uang, tidak kelaparan, itu ketika orang pada waktu itu beramal mudah karena bukan masa paceklik. Tapi ketika masa paceklik, kitanya juga kesusahan, tapi pada waktu itu kita tidak ada sifat bakhil, itulah jalan yang akan mengantarkan ke Allah. Itulah jalan yang sulit, yang mendaki. Itu karena tidak mudah, jemaah. Orang beramal di dalam lemarinya, dalam ATM-nya berisi puluhan juta uang itu gampang. Tapi ketika beramal dalam keadaan susah payah musim paceklik, dirinya sendiri butuh stok, ya kan? Ya dia nggak mudah pada waktu itu untuk beramal. Makanya afdhalus shadaqah, ketika sedekah dikatakan yang paling utama, engkau bersedekah ketika engkau sehat, wa anta sahihun syahihun, ketika engkau sehat dan engkau takut miskin. Nah itu afdhal sedekah, dan engkau tidak punya apa-apa tapi engkau sedekahkan, itu afdhal sedekah. Sebagaimana Rasulullah ketika melihat seorang ibu-ibu bersama anak-anaknya, Rasulullah memiliki 1 atau 2 kurma, melihat ini seorang ibu membutuhkan makan dengan anaknya, akhirnya dikasihkan kurma ini. Itulah yang dikatakan orang yang mau menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Memang surga ini perkara yang diliputi dengan apa, jemaah? Dengan kesulitan. Hufatil jannah bil makari, surga ini diliputi dengan sesuatu yang jiwa ini tidak suka. Orang mau sholat malam, orang mau datang ke masjid, pengajian, orang mau sedekah, itu juga tidak mudah, jemaah, butuh pengorbanan. Dan ketika kita nggak ngaji tafsir, kita nggak tahu apa makna faktur raqabah atau makna falak tahamal aqabah, kita nggak tahu. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dan ini pentingnya kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Pentingnya kita dekat dengan Al-Quran, dan masjid-masjid ini alhamdulillah sekarang ini semakin semarak, banyak orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Artinya ketika masjid ini kita ingin maju, dan kita buat struktur pengajarnya itu, kita kasih mandat atau tupoksi untuk mengajar sesuai dengan apa yang ia kuasai, dan jangan sampai materi yang apa yang saya sampaikan misalnya disampaikan oleh Ustaz Isa, karena itu akan tumpang tindih. Yaitu itu baik, nggak apa-apa mengulang-ulang ilmu, tetapi orang ketika ia ngaji dengan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang ia merasa